Selanjutnya kami sampaikan selamat datang kepada yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi, Bapak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan selanjutnya pula kami mohon perkenan Bapak Menko untuk menyampaikan arahan berkaitan dengan kebijakan mengenai pembelajaran di era COVID-19. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Fakhrul Razi, Kepala BNPB yang sekaligus Ketua Satgas COVID-19, Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Bapak PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, para pejabat eselon 1 dan saudara sekalian yang bergabung di dalam pertemuan jarak jauh pada sore hari ini yang saya hormat, yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama 4 bulan lebih para siswa jenjang PAUD dan Dikdasmen, juga para mahasiswa, juga para siswa yang ada di madrasah, baik ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah, dan juga para santri yang ada di pondok pesantren telah mengikuti proses pembelajaran yang tidak lazim, tidak seperti biasanya, yaitu pembelajaran jarak jauh atau PPJJ. Kebijakan ini ditempuh agar para siswa, para guru, para ustadz, dan juga para kepala sekolah dan seluruh warga sekolah tetap sehat lahir batin selama bencana non-alam ini berlangsung. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian terkait, juga pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi, pemerintah kabupaten kota, kemudian para kepala sekolah, guru, ustadz, dan juga orang tua telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh melalui jaringan yang sehingga dapat dilaksanakan agar siswa tetap bisa mendapatkan pengamalan belajar yang bermakna dan diharapkan bisa meminimalisir risiko kekurangan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, tentu saja khususnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Mendikbud, dan juga Bapak Menteri Agama, Bapak Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi, yang telah berupaya keras, dan segenap jajarannya yang telah berupaya keras untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, membantu memberikan dukungan kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran selama ini. Tentu banyak kekurangan dan itu harus bisa dimaklumi karena bagaimanapun kita tidak mungkin melaksanakan dengan sempurna ketika kita berada dalam suasana kedaruratan ini. Dan apalagi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan pendidikan itu adalah urusan pemerintahan konkuren. Artinya tanggung jawab dan pemenangnya itu berbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara lebih spesifik untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA itu menjadi tanggung jawab dan pemenang dari pemerintahan kabupaten dan kota, maksud saya untuk sampai SMP menjadi tanggung jawab pemenang dari pemerintah kabupaten kota, sedangkan untuk SMA dan SMK itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Adapun untuk pendidikan madrasah memang masih merupakan urusan pemerintahan yang absolut karena bagian dari urusan keagamaan masih menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama. Pun demikian pelaksanaannya tetap tidak mungkin tanpa ada dukungan, tanpa ada
kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, karena secara dari segi lokus kegiatan pendidikan madrasah dan pesantren itu juga berada di pemerintah, tempatnya adalah di daerah provinsi ataupun kabupaten kota. Mohon hal ini betul-betul dipahami agar kita bisa kalian yang saya hormati, dengan memperhatikan arahan dari Bapak Presiden pada rapat kabinet terbatas tanggal 5 Agustus 2020, beliau memberikan arahan agar ada pelonggaran atau relaksasi di dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk para siswa. Dengan banyak pertimbangan, saya kira kita semua sudah maklum, banyak sekali hal yang harus dibenahi, terutama berkaitan dengan keluhan, baik itu keluhan dari peserta didik, orang tua, dan juga pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan diberlakukannya belajar dari rumah, gitu ya. Sementara para guru juga mengajarnya dari rumah. Mestinya guru-guru ini tidak mengajar dari rumah, tapi mengajarnya dari sekolah, sementara siswanya mestinya belajar dari rumah. Karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar mulai dibuka proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Akan tetapi saya ingatkan, seperti yang disampaikan Bapak Presiden, ketika kita berani mengambil risiko untuk melaksanakan kegiatan belajar langsung di sekolah ini, di madrasah ini, maka kita juga harus super hati-hati meningkatkan kewaspadaan setinggi mungkin agar keselamatan dari para siswa, keselamatan para guru, dan juga pihak-pihak yang terkait betul-betul terjamin. Dan hendaknya segera direspon secepat mungkin apabila ada kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki, tidak seperti yang diharapkan. Itu saya menyampaikan apa yang telah diamanahkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua. Karena itu saya mengapresiasi atas inisiatif dari Kemendikbud dan juga Kementerian Agama untuk segera menindaklanjuti apa yang telah menjadi arahan dari Bapak Presiden. Adapun untuk hal yang lebih teknis, hal yang lebih operasional, tentu saja itu menjadi tanggung jawab dan wewenang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama di level pusat, sedangkan di level bawah adalah menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi untuk SMA dan SMK dan pemerintah kabupaten kota untuk level di tingkat SD, PAUD, SD, dan SMP. Tentu saja juga harus memperhatikan saran dan rekomendasi dari Satgas COVID-19 di daerah masing-masing, apalagi ketua Satgas di daerah-daerah itu otomatis adalah pejabat pimpinan daerah setempat, yaitu gubernur kalau itu di tingkat provinsi, dan kabupaten kota itu wali kota dan bupati. Dengan demikian maka saya berharap semua penetapan dari sekolah mana atau sekolah yang ada di mana itu harus bisa dilaksanakan, itu supaya betul-betul harus diperhatikan sungguh-sungguh. Tetapi kita sadari betul bahwa kita tidak mungkin terus ketakutan dengan dihantui oleh COVID-19 ini tanpa berani keluar untuk menghadapi dengan segala persiapan dan dengan penuh kehati-hatian, tapi tanpa itu kita tidak mungkin bisa segera memasuki suasana yang wajar seperti sedia kala. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai arahan dari saya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini betul-betul mendapatkan ridho, petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa lah kita bersandar, karena Tuhanlah yang maha pembuat senario. Sebaik-baik manusia membuat senario, pada akhirnya skenario Tuhanlah yang lebih menentukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan yang diberikan oleh Bapak Menko Bidang PNK, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi.